Oke, hari ini merupakan pertemuan ke-13, gitu. Pertemuan ke-13 di mana teman-teman akan belajar lebih jauh dan merupakan pertemuan materi terakhir yang nantinya teman-teman akan aplikasikan pada tugas UAS dari manajemen desain. Saya sudah menyimak satu demi satu presentasi yang teman-teman lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga selamat karena sudah turun lapangan. Saya yakin bahwa teman-teman punya apa namanya, punya insight tersendiri, bahasanya begitu, punya ilmu tersendiri ketika kemarin turun lapangan. Dan di turun lapangan itu eh kita akan kelola untuk nanti menjadi tugas UAS juga. Jadi teman-teman silakan untuk bisa dipersiapkan lebih jauh berkaitan dengan materi ataupun nanti penugasan pada UAS. Sebelum masuk ke situ, kita akan ngobrolin dulu di dua pertemuan ini, di 13 dan 14, itu berkaitan dengan manajemen strategik. Manajemen strategik, di mana merupakan materi terakhir yang nantinya teman-teman akan melakukan analisis berkaitan dengan karya atau usaha yang ada pada industri kreatif yang sudah teman-teman turun lapangan kemarin. Artinya, teman-teman itu akan tetap diminta untuk mengkonstruksi dari apa kelompok yang ada. Jadi bukan tugas individu, jadi ini tugas kelompok. Dan saya tidak memiliki concern untuk merawat kelompok masing-masing dari teman-teman. Jadi basicnya kelompoknya selesai gitu. Untuk nanti penilaian berarti kemarin tugas yang individu dan ini adalah tugas untuk kelompoknya. Nah, masuk ke materi, saya akan mencoba untuk berbagi gitu. Berbagi juga memberikan gambaran berkaitan dengan manajemen strategi dalam industri desain grafis atau DKV. Yang kita biasa gunakan itu adalah SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, di mana empat ini merupakan formula yang cukup cukup apa namanya, cukup bisa diandalkan untuk mengkonstruksi satu strategi dalam manajemen desain. Mari kita mulai, teman-teman. Tapi sebelum mulai, saya akan presensi dulu dari mulai RB dulu, baru nanti ke RA. Kita masuk ke pertemuan 13. Kita mulai dari silakan untuk mengatakan hadir, itu mengatakan hadir, kemudian bisa open mic. Dimulai dari Catherine Aurora Sinaga, nggak ada. Hendy Fauzi, Hendy Fauzi, Hadir Pak, hadir. Miftahul Rizky, nggak ada. Miftahul Rizky, nggak ada. Cindy Margareta, Hadir, Pak. Atifah Nazhira, Hadir, Pak. Tegar Ramadhani, Hadir Pak. Salma Aulia, Hadir, Pak. Nadila Alfianur, Hadir, Pak. Angga Priana, nggak ada. Angga Priana, Willy Stephen, Ingrid Priscilla, Hadir, Pak. Vela Nisa, nggak ada. Kadek Warkitika, Hadir, Pak. Mohon Thomas maaf, Pak. Arya, Felanisa hadir. oke. Thomas Arya, Hadir Pak. Alexa Davina, Hadir, Pak. Andre Hidayat, Hadir Pak. Syifa Nahdah, Syifa Hadir, Pak. Nahdah, Saya hadir. Galbi Hasni,
Hadir, Bapak. M. Al-Ghifari Nur, Hadir, Pak. Sera Nadia, Hadir, Pak. Salman Mujahid, Hadir, Pak. Nashwa Konita, Hadir, Pak. Anis Purilang, Hadir, Pak. Khansa, Haura, Hadir, Pak. Muhammad Rois Abdullah, Hadir, Pak. Ivana Roberta, Hadir, Pak. Halimah Aurora, Hadir, Pak. Insania, nggak ada, Insania Hanifah, Pagi tuh. Tadi pagi deh, aku kan baru kelar jam 6 tuh. Insania Hanifah, nggak ada, Nur Hafia, Kurnia Ayu, Sabrina, Hadir, Pak. Joan Pablo, Hadir, Pak. Tiara, M. Aji Pratama, Hadir, Pak. Aura Aura Widiawati, Hadir, Pak. Natania, Natania Rizky, Jovpa Salomo, Diva Marsendi, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Al-Hafiz, Hadir, Pak. Rindu Marito, Haidar Maruf, Hadir Pak. Alfiera, Sania, Ivan Christian Sianturi, Hadir, Pak. Yunisa Hasna, Hadir, Pak. Dionysius, ada Muhammad Dafarif Rizki, nggak ada, Cynthia Aulia Putri, Akbar Gustian Bagaskara. Hadir, Pak. Oke, kita masuk ke RA, teman-teman. Kita mulai dari Febrian Ibnu Aulia, nggak ada, Faizah Afifah, Hadir, Pak. Septi Imelda, nggak ada, Muhammad Alif Hadir, Rizki, Pak. Hadir, Pak. Alfia Zafira Nasser, Hadir, Pak. Hadir. Mutiara Nur Latifah, Muhammad Fadlika Gavin anjing. Ahmad, Hadir, Pak. Muhammad Fadlika hadir, Hadir, Pak. Zaki Tammam, Hadir, Pak. Dwi Prastio, nggak ada, Dwi Prastio, Naiza Azira, Hadir, Pak. Muhammad Al Farizi, Hadir, Pak. Zahwa Marisa, Hadir, Pak. Yogi Samuel, Hadir, Pak. Fikri Anhaf, Fikri Ahnaf, Hadir, Pak. Muhammad Zaki Al Ghifari, Hadir, Pak. Hana Yushirah Sofa, Hadir, Pak. Naila Ansaria, Hadir, Pak. Habib Zar, Hadir, Pak. Batara Ahmad Nurul, Hadir, Pak. Muhammad Farhan Ziyadi, Hadir, Pak. Ajeng, Apriandia, Aprinindya, nggak ada, Hani Andini Nur, Hadir, Pak. Anastasia Ramadhani, Hadir, Pak. Mutiah Rafifah, Mutiah Rafifah, Hadir, Pak. Stephen Joseph Christian, Hadir, Pak. Ajeng Yulia Citra,
Nggak ada. Raihan Selamat. Nggak ada. Arrafi Fauzi. Arrafi Fauzi. Nggak ada. Izzati Hasna. Hadir, Pak. Zayan. Hadir, Pak. Husnul Lailatul Fitri. Hadir, Pak. Aisyah Indria. Hadir, Pak. Nafila Zahra. Hadir, Pak. Nurul Zakiyah. Hadir, Pak. Gisa Fadila. Hadir, Pak. Anton Ramadan. Hadir, Pak. Elizabeth Alvina Hotma. Hadir, Pak. Amalia Fisilmi. Hadir, Pak. Laila Naurah Wafa. Hadir, Pak. Jovita Valerin. Hadir, Pak. Zahra Nakia. Hadir, Pak. Lutfia Marsha. Hadir, Pak. Sarah Safira. Hadir, Pak. Ana Fatmawati. Hadir, Pak. Ana Fatmawati. Army Priti. Hadir, Pak. Danila Gracia. Hadir, Pak. Erin Dwi Jetnya. Hadir, Pak. Yohanes Krishna Wijaya. Hadir, Pak. Syafan Abdurrahman. Hadir Pak Sofwan. Hadir. Syafan 107. Oke, bagi yang belum dipanggil silahkan untuk angkat tangan. Silahkan untuk angkat tangan. Dwi Prastio. Dwi Prastio Hadir, Pak. 107. Oke, Iya, Pak. RA, Pak. oke. Dwi Prastio. Ajeng Aprian Dia Zalfa 7. Hadir, Pak. Ya, RA, Pak. 87. Oke, Ajeng sudah. Willy Stephen Sitompul. RA atau RB? Stephen Willy? Tompul RB Pak. RB. Willy. NPM berapa, Will? 115 Pak. 115. 122 380 115. Oke, Willy clear. Angga Priana. RA, RB. RB, Pak. RB. Oke. Natania. RA, RB. Natania. Halo. Hadir, Pak. Oke. Natania 119. Kiara Fadila Nisa. RA, RB. Hadir, Pak. RA atau RB? RB NIM 114. Oke. Ada lagi yang belum dipanggil? Natania sudah. Yang di chat juga sudah. Oke, all clear ya berarti ya. Kalau all clear saya save. Kemudian besok saya laporkan ke Pak Namuri. Baik, teman-teman.
kita masuk ke materi. Kita masuk ke manajemen strategi, di mana manajemen strategi ini merupakan materi terakhir, seperti yang sudah saya bilang di depan tadi. Teman-teman akan belajar berkaitan dengan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threatness, yang nantinya digunakan untuk mengatur strategi dalam sebuah industri kreatif. Kita masuk ke definisi dulu, gitu. Manajemen strategi merupakan ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi itu mencapai tujuannya. Jadi, apabila kemarin kita belajar berkaitan dengan manajemen konflik, kemudian manajemen resiko juga, kemudian ada manajemen SDM sebelum UTS, itu semua perlu dielaborasi lebih jauh dalam manajemen strategi. Nah, ada dari Hussein Umar mendefinisikan bahwa manajemen strategi itu merupakan sebuah ilmu atau disiplin yang di dalamnya terdapat pembuatan atau formulating. Yang kedua, penerapan atau implementing. Dan evaluasi atau evaluation. Keputusan strategi yang berfungsi memungkinkan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Manajemen strategi ini akan mempermudah kita untuk menilai itu seberapa penting atau seberapa jauh strategi yang bisa kita terapkan dalam sebuah perusahaan. Dalam manajemen strategi, kita akan berurusan dengan angka supaya lebih mempermudah secara kuantitatif. Nah, teman-teman, itu bisa mulai dari tahapannya. Tahapannya ada 3. Yang pertama perumusan, yang kedua adalah pelaksanaan strateginya, dan yang terakhir adalah evaluasi dari strategi tersebut. Teman-teman sudah turun lapangan, sudah ketemu dengan pemilik minimal, ataupun sudah bertemu dengan humasnya, ngobrol dengan mereka, tahu bagaimana sebenarnya manajemen sebuah industri kreatif di Lampung itu seperti apa. Nah, dalam perumusan itu ada beberapa hal, mulai dari penentuan visi, misi, dan tujuan. Yang membedakan antara visi dan misi, visi biasanya itu merupakan hal-hal abstrak untuk tercapainya satu organisasi. Itu disebut sebagai visi. Sifatnya biasanya abstrak. Abstrak dalam artian dia tidak bersifat teknis. Sedangkan untuk mencapai visi itu dibutuhkan misi. Misi adalah tahapan-tahapan atau capaian-capaian secara teknis yang nantinya akan tercapainya atau akan diharapkan akan tercapainya visi dari sebuah perusahaan. Saya ulangi lagi, yang disebut sebagai visi itu biasanya dia abstrak gitu. Visinya menjadi perusahaan nomor 1 di dunia begitu. Nah, itu biasanya abstrak. Nah, bagaimana cara menjadi perusahaan nomor 1 di dunia? Dijabarkan pada misi. Jadi seperti mission di game gitu kan ya. Misinya apa? Misinya menjinakkan bom ya. Sudah. Visinya adalah supaya tidak terjadi peperangan. Kan begitu. Nah, di dalam visi dan misi juga perlu ada tambahan yang disebut sebagai tujuan. Tujuan ini itu akan sifatnya final destination-nya mau kayak gimana. Di terakhirnya itu mau mau terbentuk seperti apa. Gitu. Penentuan visi, misi, dan tujuan ini itu ada prosesnya. Ada cara untuk merumuskannya. Yang pertama, visi meskipun dia abstrak, itu memerlukan rentang waktu. Ini kata kuncinya. Memerlukan rentang waktu. Meskipun dia abstrak, tapi dia memerlukan rentang waktu. Misal kalau di apa namanya di universitas menuju world class university pada tahun, nah itu ada rentang waktunya. Nah, lingkup analisisnya ini disesuaikan dengan kondisi hari ini sebenarnya.
dan visi ke depan mau seperti apa. Kalau teman-teman kemarin ada yang ke apa namanya kain tapis misalkan, maka ada rentang waktu di situ. Mau tahun berapa misalkan dia bisa melakukan ekspor, atau mau tahun berapa dia berhasil ke sekian negara penjualannya, atau mencapai misalkan Paris Fashion Week begitu, menjadi bahan dari model-model papan atas di Paris Fashion Week. Nah, itu terkonstruksi jelas kapan waktunya, apa yang mau dicapai. Nah, visi juga perlu untuk mengidentifikasi tren sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang akan mempengaruhi masa depan. Saya berikan gambaran misalkan dahulu ketika era industri 1.0, tuh 1.0 itu adalah era industri di mana mesin uap menjadi motor utama. Itu 1.0. Menurut Philip Kotler ya. Jadi dulu belum ada yang namanya mesin untuk menggantikan manusia sebelum adanya mesin uap. Jadi ketika mesin uap ditemukan, kemudian pekerjaan manusia yang sangat berat itu memindahkan barang itu dibantu dengan adanya teknologi uap yang menggerakkan kereta api. Nah, di era industri 1.0 itu banyak hal-hal yang berubah ketika produksi mesin uap itu menjadi berkembang. Muncullah industri 2.0, 3.0, 4.0, sampai yang terakhir yang era sekarang, era kita adalah 5.0. Setiap era industri, revolusi industri, itu akan membawa dampak teknologi masing-masing. Ketika era industri 5.0, kita akan berbicara terkait dengan big data. Dari 4.0 ke 5.0 itu akan berbicara tentang big data, atau data yang sangat-sangat banyak yang kita bisa kelola. Nah, apabila kita koneksikan atau kita hubungkan dengan industri kreatif yang ada di Lampung, maka refleksi atau bagaimana visi dari sebuah usaha industri kreatif di Lampung ini bisa beradaptasi dengan data yang segitu banyak. Yang setiap orang bisa membuat Instagram, yang setiap orang bisa membuat TikTok, yang setiap orang bisa menjadi konten kreator, gitu. Nah, identifikasi ini menjadi penting. Apakah memang dia bisa bertahan dengan cara yang lama, seperti tadi saya ceritakan berkaitan dengan Tapis Lampung, dengan hanya berjualan di lingkup lokal, atau lebih jauh? Itu perlu identifikasi. Yang tidak kalah penting adalah mengidentifikasi kondisi persaingan. Jadi kita bisa tahu siapa yang sebenarnya menjadi persaingan secara lokal ataupun secara nasional, bahkan secara internasional. Tapi Lampung atau batik sekalipun itu persaingannya sampai hari ini sangat ketat. Mulai dari bahan yang dipakai begitu beragam, kemudian perubahan motif, dan lain sebagainya. Ini perlu diidentifikasikan supaya visi yang dibangun itu mampu mengeksplorasi lebih jauh atau mengekspansi lebih jauh dari usaha tersebut. Disitulah perlu untuk evaluasi sumber daya dan kapabilitas internalnya. Jadi teman-teman kemarin sudah turun lapangan, teman-teman sudah tahu sumber daya yang ada itu apa. Sumber daya itu bukan hanya sekedar sumber daya alam atau sumber daya manusia saja, tapi ada sumber daya modal. Di manajemen SDM, teman-teman belajar bagaimana sumber daya manusia itu terkonstruksi. Ada di sumber daya produksinya, alat, dan lain sebagainya. Nah, itu semua perlu untuk dirumuskan, teman-teman, supaya kita tahu apa sih yang ingin dicapai dari konstruksi tersebut, konstruksi dari usaha tersebut, gitu. Nah, sekurang-kurangnya untuk mencapai visi, visi kan sifatnya abstrak, kemudian dia memiliki tujuan yang lebih besar. Nah, itu step by stepnya
itu dijabarkan pada misi. Prosesnya perumusan misi itu sekurang-kurangnya ada 7. Siapa target audiens dan target marketnya? Kalau di sini bahasanya adalah publik atau pengguna jasa yang hendak dilayani itu siapa? Gitu. Kemudian fokus jasa utamanya yang ditawarkan apa? Karena banyak manajerial manajer pertama itu yang masih belajar di awal itu hanya berfokus pada bagaimana jualannya saja. Tidak banyak yang berpikir bagaimana menarasikan secara marketing dari usaha tersebut. Kemudian wilayah geografisnya biasanya sempit, gitu. Kalau yang lokal kan biasanya sempit. Nah ini kalau kita memiliki visi misalkan tadi kita masuk ke Paris Fashion Week, maka geografisnya meluas dan tujuannya ke Eropa, gitu. Yang menjadi konstruksi dari penjualan kain tapis Lampung misalkan. Jadi membicarakan visi dan misi ini sebenarnya adalah membicarakan terkait dengan mimpi, gitu. Kalau visinya itu biasanya hal-hal yang abstrak seperti teman-teman ingin sukses gitu. Suksesnya kayak gimana? Apakah menjadi seorang desainer, animator, atau apa yang teman-teman ingin capai? Nah, ketika dituliskan dalam bentuk visi, maka sifatnya itu abstrak gitu. Misalkan menjadi animator film layar lebar misalkan kayak gitu. Karena kan lagi in ya film jumbo itu banyak banyak animator yang ingin menjadi ke situ gitu. Nah, ada komitmen organisasi terhadap pilihan teknologi yang digunakan. Jadi teman-teman apabila visinya seperti tadi menjadi perusahaan A atau menjadi freelance yang memiliki penghasilan sekian gitu. Nah, itu ada komitmen terhadap teknologi yang digunakan. Apakah masih menggunakan laptop yang lama atau perlu mengupgrade menjadi lebih besar lagi. Nah, perlu juga mengevaluasi terhadap alternatif-alternatif tujuan. Dan biasanya terdapat elemen kunci dalam visual filosofi organisasi. Ini bisa bisa terlihat dari tagline-tagline yang teman-teman bisa dapatkan di mana di Lampung. Banyak banget tagline-nya seperti Yamaha semakin di depan gitu. Itu sebenarnya adalah filosofi organisasi ya, yang diimplementasikan dalam tagline. Gitu. Jadi mencapai ke tagline sekalipun sebenarnya refleksinya atau idenya itu tidak boleh jauh-jauh dari visi dan misi dari organisasi tersebut. Gitu. Nah, juga tidak kalah penting dalam perumusan misi adalah konsep kedirian atau bagaimana identitasnya si organisasi dan juga citranya. Ini menjadi penting karena apabila kita ingin mencapai pada manajemen strategik yang sesuai dengan visi perusahaan, kan begitu, maka kita perlu melihat bagaimana pembangunan citra yang selama ini dilakukan. Nah, teman-teman pahamlah soal itu karena teman-teman sudah melakukan wawancara, sudah ngobrol, saya meyakini bahwa teman-teman sudah jauh memahami bagaimana industri ini itu bekerja. Nah, keputusannya itu akan mengikat mulai dari produk, pasarnya, sumber daya, teknologi yang spesifik selama periode waktu tertentu. Jadi, perumusan visi dan misi meskipun sudah ada gitu, teman-teman perlu memahami bahwa itu merupakan impian dari perusahaan industri kreatif tersebut atau individu sebagai freelance misalkan. Nah, strategi menetapkan keunggulan bersaing jangka panjang. Dan apapun yang terjadi, keputusan strategis itu mempunyai konsekuensi logis gitu. Ada ada dampak yang akan terjadi ketika kita mengambil manajemen strategi itu. Pengaruh jangka panjang yang akan mempengaruhi dari organisasi tersebut. Maka kita perlu mempertimbangkan lebih jauh sebenarnya. Bagaimana bentuk konstruksi strategi yang sekurang-kurangnya itu tepat
Nah, kita perlu melakukan evaluasi itu. Gitu. Dari yang tahap pertama tadi merencanakan, itu itu semua bagian dari tahap pertama, mulai dari perumusan visi, misi, tujuan. Kalau dielaborasi ke DKV 1 mungkin ya teman-teman, dan besok teman-teman belajar DKV 2 akan menjadi creative brief. Itu itu merupakan bagian dari perencanaan. Nah, bergeser dari tahap pertama mengkonstruksi bentuk perencanaannya, maka kita perlu melakukan tahap yang kedua. Dan tahap ini merupakan tahap yang akan teman-teman gunakan untuk menyelesaikan tugas UAS, yaitu ujian akhir semester yang tinggal 3 sampai 4 pertemuan ke depan. Pada manajemen strategi, analisis lingkungan itu akan dimulai dari dua hal. Yang pertama adalah analisis lingkungan internalnya, dan yang kedua adalah analisis dari eksternalnya. Gitu. Saya ulangi lagi, pada proses pelaksanaan strategi, analisis yang akan dilakukan adalah analisis pada lingkungan internalnya dan analisis pada lingkungan eksternalnya dengan menggunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threatness. Strength dan weakness itu merupakan bentuk dari lingkungan internal, opportunity and threats untuk analisa lingkungan eksternal. Strength itu adalah kekuatan dari dalam diri, sedangkan weakness adalah kekurangan dari dalam diri si perusahaan. Sedangkan opportunity itu adalah kesempatan yang hadir dari luar diri perusahaan. Sedangkan threats atau ketakutan itu hadir juga dari luar diri perusahaan. Jadi teman-teman bisa apa namanya bisa mulai memetakan sebenarnya dari diskusi kemarin kan SWOT-nya ada beberapa yang sudah menerapkan berkaitan dengan SWOT-nya. Tapi secara konsep strength dan weakness itu atau kekuatan dan kelemahan itu ada pada internalnya. Sedangkan kesempatan, opportunity, dan threatness, ketakutan, itu merupakan lingkungan eksternal. Nah, hal ini hal ini menjadi penting untuk dipahami karena dalam sebuah analisis manajemen strategi, kita perlu melihat sebenarnya apa yang bisa mendukung dari internal dan apa yang bisa mendukung dari eksternal. Maka di tahap yang kedua ini, teman-teman itu menyusun analisis SWOT didasari dari yang pertama adalah rumusan masalahnya dulu. Rumusan masalah hanya bisa didapatkan ketika teman-teman sudah turun lapangan. Gitu. Saya ulangi lagi, rumusan masalah hanya bisa didapatkan ketika teman-teman turun lapangan. Teman-teman tahu nih, sebenarnya yang menjadi masalah internal apa? Kemudian apa yang memungkinkan untuk masalah eksternalnya yang bisa mengguncang perusahaan ini? Gitu. Kemudian yang kedua adalah indikator pertanyaannya. Jadi kita kasih itu indikator. Yang mana yang paling urgent untuk diselesaikan, yang mana yang bisa di hold dulu. Gitu. Kemudian menyusun indikator SWOT-nya, Strength, Weakness, Opportunity, and Threatness. Kemudian menyusun metrik. Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan pembobotan dari permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal. Lalu kita kunci dengan kuadran analisis SWOT dan rekomendasi strategi. Step by step ini teman-teman akan lakukan dalam pertemuan hari ini sampai nanti di UAS. Jadi pastikan teman-teman benar-benar memperhatikan dan paham betul bagaimana caranya supaya tidak misconduct gitu. Yang pertama, menyusun rumusan masalah di mana di dalamnya ada faktor internal dan faktor eksternal perusahaan atau organisasi. Teman-teman bisa mulai dengan mengidentifikasi faktor internalnya. Apa kekuatannya, apa kelemahannya. Dari diskusi kemarin, saya pikir juga teman-teman sudah mendapatkan sedikit banyak. Itu. Teman-teman juga sudah mendapatkan manajemen resiko yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan pertimbangan. Ini sangat mudah. Kemudian yang kedua adalah merancang indikator pertanyaan. Contoh,
Pada analisis SWOT, produksi perusahaan iklan di Lampung Selatan. Secara internal, strength kekuatannya itu bisa ditanyakan. Jadi balik lagi dong Pak ke turun lapangan. Iya kan saya sudah bilang bahwa dirawat hubungannya karena kita butuh lagi nanti. Itu. Kita identifikasi faktor internalnya, kita identifikasi faktor eksternalnya. Menjadi indikator pertanyaan. Nah, ini contohnya. Yang pertama, misalkan mesin dan peralatan canggih atau memadai untuk memproduksi karya desain. Kemudian ada nggak SDM yang terampil? Berarti kan kekuatan kekuatan dari SDM-nya perlu dilihat. Kemudian secara kelemahan seperti apa? Mulai bisa dilihat dari bagaimana biaya operasionalnya, modal perusahaan apakah besar atau kecil gitu. Itu yang di dalam diri atau faktor internalnya. Ketika masuk ke dalam identifikasi faktor eksternalnya, maka kita perlu melihat peluang apa yang bisa mengembangkan perusahaan ini dan ancaman apa atau threatness apa yang menyebabkan perusahaan ini bisa down atau collapse gitu. Dan ini merupakan cara untuk menghadapi kenyataan ya bahwa kita tidak bisa serta-merta kemudian yakin 100% bahwa 100% bahwa perusahaan kita kan terus sustain gitu, terus terus ada. Pasti akan ada ancamannya, pasti akan ada kesempatan yang bisa diambil, pasti juga ada kekuatan dalam diri maupun kelebihan ataupun kekurangan dari diri atau perusahaan tersebut. Nah, maka kita perlu ketika sudah mencapai apa namanya pertanyaan itu kita perlu untuk memberikan indikator gitu. Nah, indikatornya ini cukup sederhana teman-teman. Jadi dibuat skor antara 1 sampai 4. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu diminta oleh ahli atau pengambil keputusan atau pejabat perusahaan. Atau kalau freelance ya sudah freelance-nya gitu. Nanti dikasih skor. Skor 1 sampai 4 ini mulai dari sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Di mana ini merupakan kejujuran dari si pemilik perusahaan atau pada usaha kreatif tersebut. Nah, ketika ini indikator SWOT sudah apa namanya sudah disusun, kemudian teman-teman bisa kembali ke perusahaan itu untuk mewawancara. Kalau mereka berkenan untuk mengisi sendiri itu sangat menyenangkan, tapi kalau tidak ya berarti mau tidak mau satu persatu harus ditanyakan kembali gitu untuk penyusunan indikator SWOT. Nah, dalam pelaksanaan strategi, nanti teman-teman itu akan diminta untuk menyusun matriks, bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi hasilnya seperti ini misalkan. Di sini ada respondennya secara internal dia menggunakan direktur, manajemen, dan satu staff. Itu akan ada ratingnya. Itu bisa dibuat rata-ratanya. Kemudian dari eksternalnya itu bisa dari ahli atau pejabat terkait. Atau dari klien atau ketua P3I. P3I itu merupakan persatuan atau perkumpulan berkaitan dengan perusahaan gitu. Dan dari sini nanti teman-teman akan mendapatkan matriks gitu. Matriks mulai dari faktor internal dan faktor eksternal. Sebenarnya secara sederhana seperti itu. Nah, disitulah kemudian misalkan ini ya, matriks produksi tepung jagung. Skornya jumlah karyawan banyak, sangat setuju. Keberadaan mesin teknologi canggih, setuju sekali. Dan lain sebagainya. Pertanyaannya berapa? Pertanyaannya disesuaikan dengan identifikasi di awal. Seperti tadi yang di awal, pada menyusun rumusan masalah, identifikasi ini menjadi penting untuk apa-apa saja yang nantinya perlu dipertanyakan. Nah, ketika ketika kita sudah mendapatkan analisisnya, maka kita merumuskan. Nah, untuk rumus ini, teman-teman bisa nanti belajar. Ini cukup gampang ya. Itu cukup gampang.
dari kuadran ini perlu ada pertimbangan apakah strategi yang selama ini digunakan itu tetap digunakan gitu atau perlu diubah atau kita perlu bertahan atau disverifikasi strategi. Dan pilihan ini akan muncul ketika analisis ini dilakukan gitu. Baru kita akan membuat rekomendasi strategi. Nah, tahap terakhir, setelah tadi tahap pertama itu perencanaan, kemudian tahap yang kedua adalah analisis strateginya, gitu, dengan menggunakan analisis SWOT, dan yang paling terakhir adalah evaluasi. Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dari manajemen strategi, di mana teman-teman sebagai manajer, gitu, kapan strategi tertentu itu berfungsi dengan baik atau perlu dimodifikasi pada masa depan. Karena kita tahu bahwa faktor-faktor eksternal ataupun internal dalam perusahaan itu akan berubah. Nah, dalam evaluasi juga itu kita perlu melihat juga bagaimana faktor-faktor eksternal. Kemudian mengukur prestasi dari perusahaan tersebut, mulai dari penjualan, kemudian mulai dari SDM yang ada, dan mengambil tindakan korektif atau tindakan-tindakan yang dirasa perlu sebagai bagian dari analisis SWOT. Nah, ini gambaran teman-teman. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan saya sudah memberikan saya akan saya sudah memberikan gambaran apa sih yang perlu kita akan selesaikan dalam manajemen strategik ini, mulai dari perumusan masalah, kemudian pelaksanaan strateginya dan evaluasi strateginya dari perusahaan yang sudah teman-teman wawancara sebelumnya. Oke, dari materi hari ini ada yang mau diperjelas dahulu? Silakan apabila ingin ada pertanyaan. Clear? Berarti ada yang mau bertanya, silakan. Karena ini nanti akan jadi tugas teman-teman nih kalau nggak percaya. Di bagian akhir tuh ada dua tugas ini. Aha. Ada pembagian tugas, ada penugasan berkaitan dengan urusan ini. Oke, nggak ada pertanyaan? Clear? Halo, ada yang perlu diperjelas berkaitan dengan manajemen strategi dan gambarannya? Udah ada, Pak. Kalau tidak ada, kita masuk ke dalam merancang di tahap satu dan tahap 2 dulu. Pada tahap satu, teman-teman bisa merefleksikan dari visi misi dan tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk ke tahap 2 sampai ke penyusunan indikator SWOT sebelum ke matriks nanti. Kita masuk ke sini dulu, tiga. Teman-teman setiap kelompok silakan untuk di-prepare berkaitan dengan identifikasi dan juga rumusan masalah dan juga ada indikator pertanyaannya dan indikator SWOT-nya. Jadi teman-teman bisa mulai untuk menganalisis ini dulu, identifikasi faktor internal atau eksternal menjadi pertanyaan, dan pertanyaan itu silakan untuk didiskusikan dalam kelompok. Kira-kira pertanyaan yang mana yang paling relevan untuk manajemen strategi ini? Begitu, minggu depan sebelum perkuliahan saya akan minta dokumennya. Jadi ketik dalam bentuk PDF saja, atau kalian mau menyajikan via PPT atau atau Word juga tidak dipermasalahkan gitu untuk melihat apakah memang teman-teman sudah benar-benar memahami tentang indikator pertanyaan dalam manajemen strategi gitu. Oke?
Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah mau hadir di pagi hari ini. Rekaman ini akan saya bagikan secepatnya. Teman-teman bisa mengulang materinya secara materi ataupun penugasan yang ada pada manajemen desain kali ini. Begitu teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah mau hadir. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan susunan rancangan indikator pertanyaan dari masing-masing tim. Gitu. Oke, tidak ada pertanyaan? Clear ya? Kalau clear, saya stop rekamannya. Mana? Di sini.